Sebelum kita lanjutkan pada rangkaian acara inti kita pada kesempatan siang hari ini, sedikit akan kami sampaikan selayang pandang tentang sahibul hajat kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah telah duduk dengan bahagia Ananda Najib Ahmad Nejat. Ananda ini adalah putra kedua dari Kakanda Ustadz Haji Abdul Ghani SPDI dan juga Ayunda Hajah Maria Susanti SPD MPD. Bapak Ustadz Haji Abdul Ghani ini putra bungsu dari 4 bersaudara, yaitu putra dari Bapak Haji Syamsuddin almarhum, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Beliau lahir dan besar di Kota Depok, Jawa Barat, dan Ibu Hajah Maria Susanti SPD MPD, beliau adalah putri kedua dari Bapak Zailani dari 3 bersaudara yang lahir dan besar di Pekon Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat. Diawali pertemuan mereka berdua di Jakarta pada sekitar tahun 2005 dan tidak berselang terlalu lama dilanjutkan dengan pernikahan, berumah tangga sampai saat ini menginjak 15 tahun pernikahan. Dan alhamdulillah buah dari pernikahan beliau berdua ini telah dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama seorang putri yang saat ini duduk di bangku kelas 3 MTS atau kelas 9, dan yang kecil ini seorang putra yang beberapa hari yang lalu telah dikhitan, bernama Najib Ahmad Nejat, yang alhamdulillah sudah mulai sehat dari dikhitannya. Adapun karir mereka berdua ini mengawali karir berdua di Liwa pada tahun 2007. Mereka berangkat dari Jakarta, ya. Nah, Pak Abdul Ghani ini orang Betawi, gitu ya, orang Kite, gitu ya. Ya, mereka diawali dengan menyewa 1 kamar kontrakan di rumah Ibu Hajah Sudarmi atau Haji Tamimi dengan sambutan tuan rumah yang penuh dengan kekeluargaan. Waktu terus berlalu dan singkat cerita, karena ini kalau diceritakan ini bisa berapa bab gitu ya. Insya Allah nanti akan disambung, ditambahkan oleh perwakilan dari Sahibul Hajat, ya. Waktu terus berlalu, singkat cerita, kini mereka berdua berada pada posisi karir sebagai guru pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, dan juga mereka mengikuti dan menduduki beberapa organisasi lokal maupun nasional di Kabupaten Lampung Barat ini, yang alhamdulillah sampai saat ini tetap masih bisa eksis. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan mereka berdua khususnya di Kabupaten Lampung Barat ini akan membawa manfaat dan barokah bagi kita semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, mungkin itulah sepintas profil tentang mereka berdua, sahibul hajat kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak Bupati Lampung Barat beserta Ibu. Yang kami hormati Umi Helwiyati Mukhlis Basri, alhamdulillah dapat hadir juga di tengah-tengah kita. Yang kami muliakan
dan kita tunggu-tunggu nasihat serta tausiahnya Bapak Ustadz Mumui Abdul Mukti Aksi Indosiar dari Kabupaten Tanggamus, yang kami muliakan dan kami hormati juga tidak lupa Bapak Wakil Bupati Lampung Barat, Bapak Camat Kecamatan Balik Bukit, Bapak Pratin Pakonwatas dan seluruh jajarannya yang sempat hadir di kesempatan pagi hari ini, yang kami muliakan para alim, para ulama, ustadz, ustazah yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang tanpa menghormati rasa hormat dan takzim kami, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahagia Kakanda Abdul Ghani dan Ayunda Hajah Maria Susanti beserta keluarga yang hadir semua pada kesempatan pagi hari ini, Pak hadirin wal hadirah semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin atas segala rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini akan mendapatkan ridho serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam Allah semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi yang mulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita semua berharap kelak di yaumil akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan kami berdiri di sini untuk membacakan susunan acara Walimatul Khitan Najib Ahmad Nejad bin Haji Abdul Ghani SPDI Kamis 11 November tahun 2021. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat acara inti siraman rohani, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, untuk mendapatkan kelancaran dalam acara kita ini, mari bersama-sama kita buka acara kita dengan membaca Ummul Kitab. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Sabhan Khayyat SPDI Qori Nasional dari Kabupaten Lampung Barat. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله
Inna syirka lazulmun azim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang pertama atas nama tamu undangan yang dalam hal ini kami mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati Lampung Barat Bapak Haji Porosil Mafsus untuk menyampaikannya. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La in safartum la ajidanakum wa la in kafartum inna ajabil salim. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia Bapak Ustadz Abdul Ghani beserta Ibu Ustadz Maria Susanti, terkhusus Ananda Najib Ahmad Nejat. Kelas berapa ini? Kelas 2. Yang hari ini gagah, ganteng, perkoso. Hadir pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Wakil Bupati Lampung Barat, Bapak Dr. Andes Haji Manasunurin, nampak juga ada di tengah-tengah kita, istri dari Kakanda Muklis Basri, Ibu Helwiati Komaladewi, dan juga hadir pada kesempatan yang berbahagia ini
Ustadz MM. Nah, ini Ustadz MM tahu Bu? Mumui mulia. Nah, kalau enggak Mumui milenial. Kalau enggak Mumui makin muda. Ya gimana? Enggak tinggi-tinggi, kecil terus. Jadi dia tambah muda aja. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Umur yang berkah, amin. Yang saya hormati Ketua Panitia beserta seluruh jajaran Minak Mawisun Nyeni, Setuha, Sainguha, Sejak Pasuk maupun Sejak Mujawoh, terkhusus keluarga besar dari Lombok Seminung. Ini Pak Ustadz Abdul Ghani dari Jakarta, ada dari Bogor? Ya. Dan juga hadir pada kesempatan ini Pak Camat, Pak Pratin, dan seluruh hadirin tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terkhusus Jamaah Baitul Mukhlisin Islamiyah, ya, Al-Islam, ya, Al-Islamiyah, karena memang namanya sudah ada harus diganti, ya, karena memang itu sesuai dengan keputusan Kementerian Hukum, namanya tidak boleh sama dengan nama waktu di zamannya Pak Muklis, jadi namanya harus diganti. Makanya kalau di zaman Pak Muklis Baitul Mukhlisin, dan di zamannya Ibu Parosil ini harus diganti dengan nama Baitul Mukhlisin Al-Islamiyah, harus berbeda. Yang saya hormati seluruh hadirin tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, hadir juga grup Banser di Lampung Barat dan juga jajaran pengurus ulama yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan saya banggakan. Merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri pada pagi hari yang sangat sejuk ini kita dapat bersama-sama hadir di kediaman Bapak Ustadz Abdul Ghani ini dalam sebuah momentum yang penuh dengan sebuah keberkahan dan juga sebuah momentum yang penuh dengan sebuah kenikmatan, yaitu tasakuran atas walimatul hitan putri beliau yang bernama Najib Ahmad Nejat. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada pagi hari yang sejuk ini akan mendapatkan barokah, mafiroh, dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga salawat dan salam marilah senantiasa kita limpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, yang pertama tentu kita semua kerabat, sahabat, andai tolak, hadirin tamu undangan menyampaikan ungkapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Ustadz Abdul Ghani beserta istri dan keluarga, yang mana pada pagi hari ini merayakan rasa syukur atas pelaksanaan walimatul hitan putra beliau. Kita telah diundang untuk berbagi kebahagiaan, sekaligus juga tentu kita diminta doa restunya. Sehingganya pada pagi hari ini Pak Ustadz Abdul Ghani, Ibu Maria, tidak banyak hal yang bisa kami bawa pada kesempatan ini kecuali bungkusan doa. Mudah-mudahan kehadiran kami ini dengan tulus, ikhlas untuk menambah kemeriahan, untuk melengkapi kebahagiaan. Dan kami doakan mudah-mudahan acara ini dari pagi tadi hingga nanti sore dapat berjalan lancar dan juga tentu dengan penuh rona-rona kebahagiaan. Dan mudah-mudahan seluruh tamu undangan berkenan dan dapat hadir untuk memenuhi undangan daripada Bapak Ustadz Abdul Ghani beserta istri dan keluarga. Nah, terkhusus ananda yang baru saja dihitan, Najib Ahmad Nejat, ya, Pak Bupati, Pak Ciknya, dan juga seluruh hadirin tamu undangan menyampaikan selamat kepada Najib Ahmad Nejat yang sudah berubah bentuk. Nah, bentuk ini masuk Pak Cik begini. Kalau kemarin sebelum disunat masih males-malesan ngaji, nah kalau sudah disunat berarti bentuknya mulai ngaji lagi yang rajin. Sama dengan sholatnya juga, sama dengan sekolah. Nah, kalau udah ngomongin sekolah ini Bu, saya ini sampai sekarang ini masih kesel endongkol. Nah, saya rasa sama kita ini. Jadi menghadapi situasi dampak pandemi COVID-19 ini, anak-anak kita ini sudah terbiasa belajar dalam dalam kamar. Temuan we. Ini dampaknya ini Bu Ustaz Agus. Ternyata dampaknya ini kita rasakan akan berbulan-bulan dan jangan-jangan sampai bertahun-tahun. Ini yang situasi yang sulit.
Ini mungkin harus kita carikan sama-sama resepnya ini Pak Wakil Bupati. Kira-kira langkah ke depan ini apa? Karena ini kalau dibiarkan aja kasihan dengan anak-anak kita generasi ke depan. Karena sudah terbiasa di dalam kamar, nggak tahu di kamar itu belajar apa enggak. Udah itu alasannya pintar lagi. Kemana nak? Belajar kelompok sama teman. Atau ada lagi bahasanya, di sini sinyalnya lemah. Atau bahasanya lagi, di sini lemot. Waduh, ini situasi yang sulit. Karena ini saya rasakan pasti tidak akan jauh beda. Apa yang saya alami, apa yang saya rasakan dengan apa yang dirasakan Bapak Ibu. Ini PR untuk kita semua. Apa memang solusinya? Jangan sampai ini dibiarkan saja. Nah, kekoh ini sana-sana aja mau kita Tuhan lagi belajar ya, malas-malasan. Tapi biasanya ini nggak jauh beda murid dengan guru. Temuan noy. Biasanya ini ya 11-12. Karena memang situasi Bapak Ibu, situasi. Kita sudah biasa kemarin itu mak nganto, gelane WFH. Ya kan, belajar dari apa? Ngantor dari rumah. Begitu juga dengan yang guru, udah biasa ngajar dari rumah. Nah akhirnya hampir 1,5 tahun, akhirnya kita nih manusia rebahan. Bahasa niki di media sosial itu apa? Mager, males gerak. Nah ya, jadi memang situasi yang tidak bisa kita inikan. Nah situasi ini mesti mulai kita lawan, harus kita lawan. Intinya Ibu, caranya melawan apa? Kegiatan-kegiatan pengajiannya dibangkitkan kembali ya. PKK dimulai lagi, kegiatan-kegiatan TPA dibangkitkan lagi. Pokoknya apapun kegiatan, ayo sekarang ini. Yang penting prokes. Karena kalau kita semakin lama diam di rumah, semakin malas. Nah, untuk anak-anak najib ya, jadi kalau sudah dihitan, sudah disunat, sudah dipotong ya, harus jadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya, berbakti kepada agama, bangsa dan agama ya. Itu doa kami yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti juga najib jadi anak yang pintar, anak yang cerdas, menjadi pemimpin rumah tangga, pemimpin bangsa, pemimpin agama. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, yang terakhir, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin mengingatkan kepada seluruh hadirin tamu undangan, kalau di Lampung Barat ini tingkat vaksinasi kita sudah mencapai angka 60%. Jangan-jangan sudah lebih hari ini. Nah, tetapi masih ada juga ternyata masyarakat kita ini yang belum divaksin. Nah, saya ingin mengingatkan, tolong untuk divaksin, karena divaksin ini merupakan upaya ikhtiar pemerintah untuk menjaga dan melindungi rakyatnya sesuai dengan peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021. Bu, bagi yang tidak mau divaksin, jangan salahkan pemerintah. Seandainya bantuan yang selama ini Bapak Ibu terima dalam bentuk bantuan program keluarga harapan PKH, bantuan pangan non tunai, dicoret dari daftar penerima. Ini paham yo? Jadi kikanah tetangga keti mina mau ikuti, ternyata selama inji yang ngena dapat bantuan, tapi kok tiba-tiba hilang, jangan salahkan pemerintah. Berarti saudara ibu, tetangga ibu, atau ibu tidak mengikuti program pemerintah, tidak mengikuti anjuran pemerintah. Padahal sering disampaikan dengan Ustadz Umoy ya, bahwa kita ini harus atiullah, atiur rasul, wa ulul amri minkum. Patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, patuh juga kepada pemerintah. Pemerintah itu maksudnya pemimpin. Lah kalau pemimpinnya sudah nyampaikan seperti ini, ya diikuti. Gak ada pemimpin itu yang ingin melihat rakyatnya susah, atau melihat rakyatnya sakit, atau melihat rakyatnya sulit. Tidak ada. Pada prinsipnya semua pemimpin itu, baik itu pemimpin rumah tangga, suamimu, ya kan, laki-lakimu, pasti ingin melihat istri dan anaknya bahagia, pasti ingin melihat istrinya dan anak-anaknya sehat, senang. Sama dengan Pak Bupati hari ini, tentu saya menginginkan masyarakat saya Lampung Barat ini sehat, bahagia dan senang. Sama dengan Pak Jokowi hari ini, ingin melihat Indonesia ini menjadi Indonesia yang maju,
Indonesia yang baldatun thayyibatun warabul ghafur. Nah, jadi pada kesempatan ini mari kita sama-sama berdoa, Bu, karena memang bicara COVID di Maweki selesai ini dengan cara apa? Yaitu kita harus divaksin. Kita berdoa mudah-mudahan COVID ini nggak usah lagi datang lagi. Kalaupun dia mau datang, ke negara lain aja lah, nggak usah lagi ke negara Indonesia, karena ini dampak daripada COVID ini nggak tanggung-tanggung. Pak Ustadz Mariadi kemarin, Pak Barosil juga sempat di apa namanya itu yang kalau dihujat itu terlalu keras ya, artinya dikritik lah, wajar rakyat mengkritik pemimpin, itu wajar Pak Pratin. Jadi kalau rakyat kita mengkritik kita sebagai pemimpin, jangan terlalu kuping apa namanya tipis telinga ya kan, jangan mudah emosi atau marah, tapi kita dengarkan dengan seksama. Kalau memang bisa kita tindak lanjuti, kita tindak lanjutin. Tapi kalau tidak bisa kita tindak lanjutin, namanya kita ini sebagai pemimpin pasti ada batas kewenangan, ada batas kemampuan ya. Karena kemarin itu waktu harga tomat murah ribut, tanda pas harga ini mahal makin ribut lagi. Teman-teman, iya itu bagus. Kemarin waktu tomat nggak laku, ya bukannya nggak laku, harganya cuma 300-400 ribut. Sekarang ini harga tomat 8.000. Betul loh ya? Mako 10.000 turun lagi. Memang yang namanya harga itu paling enak itu turun naik. Betul loh ya? Unyi ni uwi je, saya paling bangi turun naik. Maniki naik, ya ngalahok. Dia agak kayak mana mak bangi. Mani akan kehidupan kita ini seperti roda berputar. Seperti kamu sehat. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti mari kita sama-sama mendengar tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Mumuy ya. Mudah-mudahan kita yang ada pada kesempatan ini telinganya bisa mendengar, matanya bisa melihat, hatinya bisa menyimak ya kan. Akhirnya nanti apa yang disampaikan dengan Ustadz Mumuy bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama kehidupan rumah tangga. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, demikian yang bisa kami sampaikan dan kami akhiri. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan sambutan atas nama Suhaibul Hajat dan juga Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Zaid Kadir MH. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum illa ala billah sadid. Yang saya hormati, kami seluruh keluarga banggakan Bapak Pemimpin Kabupaten Lampung Barat, beliau Bapak Parosil Mabesus atau dipanggil atau lebih dikenal dengan Pak Cik. Juga kami sangat muliakan dan kami banggakan Bapak Wakil Bupati dan jajarannya, terlebih khusus yang mulia beliau Kiai Mumuy Abdul Mukti yang sengaja keluarga datangkan dari Kabupaten Delmus, Bapak Camat, Bapak Pratin, perangkat desa, hadirin hadirat, alim ulama, ustadz ustazah, seluruh yang hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Pertama, di awal ini kami atas nama keluarga besar tentu menyampaikan terima kasih yang tak terhingga. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang Allah
kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berdiri saya di sini diamanahkan oleh pemimpin kami dari Lombok Seminung dan dari Liwa, dalam istilah kita Lampung adat, yaitu Adinda atau Nakanda Raden Pendeta Rudi Hartono dan Nakanda Nisuran Zaki yang hadir. Beliau adalah anggota dewan di Lampung Barat ini. Beliau ini adalah pemimpin di pengampungan kami di Lombok Ranau. Dia adalah Raden Dewata. Kemudian tak lupa pula saya ingin menyampaikan salam hormat kepada ibu teman yang sudah lama tidak ketemu juga, Ibu Muhlis Basri. Nanti insya Allah sampaikan salam beliau yang sudah diwakilkan oleh ibu menghadiri ke tempat ini, dan kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, saya diamanahkan oleh ketua adat yang ada di Lombok Ranau, kemudian yang ada pula di Liwa Lampung Barat ini. Di awal ini akan saya sedikit ceritakan kenapa saya didaulat untuk menyampaikan ungkapan rasa terima kasih dan permohonan maaf ini pada kesempatan ini. Kami Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati adalah keluarga besar yang diturunkan oleh Allah. Ketua adat kami pendeta, kebetulan di keluarga saya dengan abang saya Zailani ini adalah yang termuda. Jadi singkat cerita, di keluarga kami keturunan Haji Idris, dulu ada Ibu Siti Aminah. Beliau adalah ibu kandung dari abang kami Mursanan. Itu yang pertama. Kemudian bapak saya Matsaan namanya, beliau meninggalkan kami masih muda. Berikutnya adalah perempuan, beliau Mutudau dibanding Agung, ialah dia ibu kandung dari abang kami almarhum Nasrul Waton, ibu kandung. Kemudian barulah dia sampai kepada sebelum itu perempuan lagi, ibu dari Samsun Hamid. Kalau sekarang mungkin yang jadi pegawai ini adalah Adinda Rusdi Effendi. Nah, turun lagi di bawahnya laki-laki adalah bapak kandung dari abang kami Zailani, yang beliau ini mempunyai 3 anak. Yang pertama Joni, yang insya Allah sudah bergabung di Lampung Barat. Kemarin kita pindah dari Moro 2 dengan istri belum. Dan nomor 2 Hajah Nakanda Hajah Maria Susanti, kemudian Selvia. Nah, mereka ini tadi sempat diceritakan atau disampaikan oleh MC dengan bergelimang dengan perjuangan kami dan keluarga besar ini, sampailah ke muara titik akhir pada zaman Pak Muhlis dan Pak Dimyati di Lampung Barat ini, kurang lebih 12 tahun atau beberapa tahun yang lalu. Karena Nakanda Maria Susanti ini kebetulan diniah dan memperdalam kori di Jakarta. Ketemulah yang namanya cowok ganteng menurut dia adalah Bapak Abdul Ghani. Hari ini kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangkaian Khitan Putriya. Beliau berdua. Nah, ini sedikit. Kemudian Pak Parosil yang kami hormati dan Pak Mas Nurin, saya kemarin nyampe di sini, ya namanya sudah pensiun ini agak-agak lupa, mohon maaf nanti kalau nggak banyak yang saya sampaikan, tapi insya Allah akan saya coba menyampaikan semua ini karena ada kaitan dengan mereka ada di sini. Sampai sana sini ternyata ada angkon yang luar biasa dari Pekon Watos, yaitu Bapak
Tontowi. Dari semua apa yang kita lakukan hari ini, kedatangan kehadiran, tentu di sana sini kami keluarga besar ini sudah berusaha sekuat tenaga, semuat mungkin kimangdok tidok dok untuk menerima bapak ibu hadirin semua. Tapi apa yang terjadi dari mulai tempat duduk, sapa kami, mungkin pun nanti dalam hal makanan tidak bisa selera atau kurang berselera, itu betul-betul bukan kami sengaja. Kami sudah usahakan semaksimal mungkin untuk menjamu tamu kami yang terhormat semua pada kesempatan ini. Oleh sebab itu, tentu di sana sini ada kekurangan. Atas nama kedua keluarga besar itu tadi, kami menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Kemudian tentu berharap kebahagiaan kami itu tidak bisa lengkap apabila kita nanti sudah selesai dari acara ini. Jangan pulang dulu, bukan beranjak. Kalau beranjak malah cok minjak. Angan dan mulang payah supaya kami cok makan nasi atau makan siang bahasa kita di tempat ini, karena kami sudah betul-betul menyiapkan itu. Khusus Pak Bupati dan Wakil Bupati, kami mohon betul agar nanti dapat memulai makan bersama kita pada. Kemudian yang terakhir, tentu kita datangkan dari Tenggamus Bapak Kiai Muhammad Abdul Mukti nanti menyampaikan tausiah yang kiranya kemari kami sudah rondon untuk diberikan waktu 1 jam, tapi karena situasi dan kondisi itu tidak bisa seperti itu. Terserah Bapak Kiai, nanti setelah nanti jeda azan kita mulai. Dan kami keluarga mohon kiranya kita pada saatnya nanti sholat zuhur berkumandang kita untuk walaupun belum melakukan sholat, karena ini akan berdampak pada kami keluarga, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya terakhir, mohon maafkan saya Bapak Ibu apabila saya lancang atau berlebihan menyampaikan. Dan kepada abang saya Jailani, ini Pak Barosil sengaja dibuat Jailani Jai Kadir oleh bapaknya itu, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kiranya ada mama beresnya, kia ada beresnya. Akhirnya melalui tempat ini saya mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sampailah kita di acara inti pada kesempatan pagi menjelang siang ini, yakni siraman rohani atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Ustadz Mumui Abdul Mukti Aksi Indosiar dari Kabupaten Tanggamus. Kepada Al-Mukarram dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, wa usalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
akrimu auladakum wa ahsinu adabakum. Al-hadis, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibuhul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi menjelang siang kali ini kita berkumpul bermuajahah di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kediaman Sahibul Hajjaj keluarga besar. Mudah-mudahan apa-apa yang menjadi cita-cita Sahibul Hajjaj dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia, Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, diberikan syafaat kelak yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia, yang teristimewa, yang berbahagia, Bapak Sahibul Hajjaj, beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Ghani beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan senantiasa beliau selalu diberikan kesehatan, kemuliaan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Putranya yang dikhitan yakni Najib Ahmad Nejat, mudah-mudahan Allah jadikan putra yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mui ucapkan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, selamat dengan bentuk yang baru. Kalau pernikahan itu selamat menempuh hidup yang baru, kalau kita itu selamat bentuk yang baru. Mudah-mudahan dalam belajarnya, baik dan formal maupun dalam formal, senantiasa diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia, yang mui hormati, yang mui ta'zimi para alimil ulama, para asatid wal asatidah, lam yudkar ismuhum ta'ziman wa takriman. Mohon maaf tidak bisa memui sebutkan satu persatu. Yang memui cintai, yang memui ta'zimi dan teristimewa, yang memui hormati orang tua kita, tokoh kita, khususnya Kabupaten Lampung Barat. Beliau Bapak Bupati Kabupaten Lampung Barat, beliau Bapak Forosil Mabsus beserta Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat beserta jajaran pemerintahan yang lainnya, Bapak DPR ya ada ya, Bapak DPR, Bapak Camat, Bapak Pratim beserta jajarannya. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu karena mengikat waktu. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita, tokoh-tokoh kita, Allah jadikan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa para tokoh masyarakat, pemangku adat, tokoh pemuda, tokoh pemudi, dan tak lupa keluarga besar, tamu undangan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Mohon maaf, beliau ibunda ataupun dari istri Bapak Mukhlis, Masya Allah, mohon maaf. Mudah-mudahan senantiasa ibunda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Dan tak lupa jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu tamu undangan yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, untayan kalimah terindah khususnya untuk sahibul hajat ialah kalimah doa dan ucapan selamat dan sukses yang mudah-mudahan ini hajat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang menjadi cita-cita dikabulkan oleh Allah, terusus kepada putranya yang dikhitan. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, anak yang senantiasa berguna untuk agama dan bangsanya. Amin ya rabbal. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izin kepada para ulama, kepada para tokoh, Bapak Bupati beserta jajarannya, mohon maaf kalau Umi kurang sopan kepada para tokoh, kurang tata krama. Nih mohon maaf, Umi udah beberapa kali hadir di Lampung Barat ini, Masya Allah, alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya enak gak enak ini ceramah ataupun tausiah di depan para tokoh, di depan para sesepuh. Gak sopan anak kecil ngomongin orang tua. Karena ini permintaan dari beliau Al-Mukarram Ustaz Abdul Ghani, akhirnya Umi harus menyampaikan. Ini kira-kira kalau sampai duhur sanggup apa enggak? Sanggup apa enggak? Alhamdulillah, silahkan ibu bapak sampai duhur. Umi pulang. Mohon maaf izin kepada Bapak Bupati, para tokoh, Umi suaranya nggak bisa kenceng-kenceng bener ini suaranya, karena memang kebetulan ini sisa-sisa di bulan Maulid kemarin, jadi suaranya agak serak-serak becek. Maklum penceramah ini lagi laris di bulan Maulid. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ucapan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kesempatan hari ini. Nikmat sehat, nikmat sempat, lebih-lebih adalah nikmat bahagia. Amin ya rabbal. Sebab kenapa? Kata Nabi, ada dua hal yang Allah berikan kepada manusia, tetapi ini tidak semuanya Allah berikan. Dan ada dua hal yang Allah berikan kepada manusia, semuanya Allah berikan, baik laki-laki maupun perempuan, tua, muda, pejabat, rakyat, kiai, jamaah. Yang pertama, ada dua hal yang Allah berikan, dipilih oleh Allah. Apa dua hal ini? Yang pertama adalah kebahagiaan. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah tahta dan harta. Ini dua hal yang semuanya tidak Allah berikan, dipilih oleh Allah. Yang pertama ilmu, yang kedua ialah tahta dan harta. Pertama ilmu, orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah itu pilihan-pilihan Allah. Ada yang namanya kiai. Kiai kalau kata orang Sunda itu guru, syekh, kiai. Beda lagi dengan orang Lampung, kiai. Bener nggak Pak? Kalau kiai ini orang Lampung beda sama kiai ini orang Sunda. Kiai, kalau orang Lampung kiai. Ini mereka ulama-ulama yang diamanahkan oleh Allah
sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi, guru-guru di sekolah, orang-orang yang berilmu dipilih-pilih oleh Allah. Nggak semuanya kita ini jadi ustadz, ibu bapak. Kalau yang di Kabupaten Lampung Barat ini jadi ustadz semua, siapa yang jadi jamaahnya? Siapa yang jadi makmumnya? Jadi imam semua di masjid, siapa yang jadi makmumnya? Artinya mereka ini pilihan Allah, betul? Berarti kalau mereka ini pilihan Allah, warasatul anbiya, harus kita muliakan, betul? Betul? Yang kedua, tahta dan harta ini dipilih oleh Allah. Tahta, apa itu tahta? Jabatan. Ada presiden, ada gubernur, ada bupati, ada camat, ada DPR. Artinya mereka ini adalah pilihan-pilihan Allah. Beliau-beliau ini pilihan-pilihan Allah. Bayangin kalau sekabupaten Lampung Barat jadi bupati semua. Bayangin kalau sekabupaten ini, kalau sedesa apa ini? Wates ini jadi lurah semua, jadi pratin semua. Apa yang mau diatur? Siapa yang mau ditunjuk? Betul? Yang kedua, harta. Ada orang kaya, ada orang miskin, mohon maaf. Itu bukan pembanding hidup, tetapi memang itu sudah garis dari Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Itu sudah menjadi pasang-pasangan, artinya saling membutuhkan. Ada kaya, ada miskin, ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada gendut, ada kurus, ada tinggi, ada... Nah itu ngomong kecilnya kenceng banyak, ini luar biasa suaranya, kecil. Masya Allah ya. Mereka orang-orang yang diberikan kemampuan harta itu pilihan-pilihan Allah, betul? Betul? Nih, tinggal bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil. Ini dua hal. Lalu ada dua hal lagi kata Nabi yang semuanya Allah berikan. Mau rakyat, mau pejabat, mau kiai, mau ustadz, mau profesor, mau dokter andes, mau orang kaya, mau orang miskin. Dua hal ini semuanya Allah berikan. Apa yang pertama? Yang pertama kebahagiaan, yang kedua ada kegelisahan dan kegalauan. Mau rakyat, mau pejabat, mau kiai, mau ustad, pasti merasakan bahagia, pasti pernah merasakan kesedihan, betul nggak? Pak Bupati kelihatannya senang di depan panggung, padahal beban pikirannya luar biasa. Bener nggak? Tahu. Biasanya orang yang sering ketawa-ketawa itu menyimpan rasa gelisah yang luar biasa. Mohon maaf, belum tentu yang ketawa-ketawa itu hidupnya bahagia terus, belum tentu, Bu. Justru dia pintar menyimpan rasa gelisah dan rasa kesedihannya dengan ketawa. Dan belum tentu orang yang kelihatannya diam itu orang-orang yang sedih, belum tentu. Kadang-kadang memang orang tenang itu diam, nggak taunya memang nggak tenang. Ya Allah, ini nikmat semuanya dari Allah, betul? Betul? Bahagia nikmat dari Allah, kesedihan nikmat dari Allah. Mau tanya ibu bapak, Allah lebih banyak memberikan kebahagiaan atau kesedihan? Tapi kenapa kita ini baru dikasih sedikit, baru dikasihkan apa kesulitan sedikit, statusnya panjang lebar kali luas di Facebook, di WA. Berarti nikmat Allah lebih banyak kebahagiaannya daripada kesulitannya. Pun hari ini diberikan kebahagiaan oleh Allah, diberikan kesuksesan oleh Allah. Keluarga besar Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Ghani beserta istrinya, alhamdulillah tokoh-tokoh kumpul. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini tidak menjadikan kelalaian bagi keluarga besar, justru bertambah kenikmatan, bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ditambah oleh Allah nikmatnya, lebih ditambah lagi Allah nikmatnya, nikmat keberkahan keluarga, nikmat anak yang soleh, nikmat keturunan yang soleh-solehah. Amin ya rabbal. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo, karena kita diberikan nikmat oleh Allah, jangan dijadikan lalai apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf,
Kadang-kadang Allah memberikan murka kepada kita, Allah memberikan azab kepada kita karena diberikan nikmat kepada kita. Ini yang disebutkan oleh ulama ialah azab yang dibungkus dengan nikmat. Mohon maaf, ibu bapak tahu nggak yang namanya nikmat? Bu, tahu nggak yang namanya nyemot? Oh ya, monyet. Tuh, itu monyet tidak akan jatuh, bahkan tahu kalau dia naik ke pohon yang paling tinggi, begitu ada terpaan angin besar dia pegang erat-erat. Monyet tidak jatuh ketika ada terpaan angin yang besar. Kenapa? Karena dia tahu ini terpaan besar. Tapi monyet sering jatuh. Kenapa? Karena dengan tiupan angin sepoi-sepoi. Paham? Paham? Kenapa? Karena tiupan angin sepoi-sepoi tadi membuat dia tidur lelap, membuat dia lalai, akhirnya dia jatuh. Pluk. Paham? Paham? Kalau udah paham pulang. Bu, hati-hati. Monyet aja tahu mana terpaan, mana angin yang sepoi-sepoi. Jangan sampai lalai. Ketika Allah berikan nikmat kepada kita, mohon maaf, kadang-kadang azab itu datangnya dari nikmat yang kadang-kadang kita lupa. Betul nggak? Betul nggak? Masya Allah, mudah-mudahan ini tergolong orang-orang yang soleh-solehah, yang selalu bersyukur kepada Allah. Kelihatan orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, mukanya cerah bener. Dari tadi senyumnya bahagia, alhamdulillah mukanya cerah kalau kena matahari. Alhamdulillahirabbil. Maka alhamdulillah beliau beserta keluarga besarnya karena diberikan nikmat bahagia oleh Allah, sehingga hari ini bersyukur kepada Allah, menghitamkan putranya, yang dimana ini khitan syariat yang luar biasa, yang terus tersambung sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun kita pahami manusia pertama, Abul Bakar, bapaknya manusia, Nabi Adam, diciptakan oleh Allah, itu kita pahami bahasa beliau itu bukan bahasa hitam dalam sejarah, bahasanya bahasa nazar. Ya, saat Nabi Adam dikeluarkan dari surga dengan Siti Hawa, dipisahkan satu, Nabi Adam diturunkan di India di kaki gunung Himalaya, Siti Hawa diturunkan di Jeddah, sehingga perpisahan selama 450 tahun Nabi Adam nunggu pertemuan dengan Siti Hawa. Ibu-ibu, bu, Siti Hawa ini wanita yang setia menunggu Nabi Adam selama 450 tahun. Ibu-ibu, kira-kira kalau suami ibu-ibu pergi keluar kerja selama 100 tahun, kira-kira masih sanggupkah bertahan? Bu, kira-kira Siti Hawa, ibunya manusia, 450 tahun menunggu kekasihnya Nabi Adam setia. Kira-kira ibu-ibu kalau suaminya pergi keluar selama 100 tahun, masihkah sanggup menunggu? Paling ujung-ujungnya nyanyi, sekian lama aku menunggu. Nyanyi di pinggir-pinggir kali nunggu suaminya, ujung-ujungnya datang laki-laki kawin. Oke. Masya Allah. Insya Allah Pak, istri bapak-bapak wanita-wanita setia. Pak, sanggupkah bapak-bapak berpisah dengan istri selama 100 tahun? Sanggup? Enggak sanggup. Masya Allah, kelihatan wajah-wajah suami-suami yang setia, kelihatan banget setia. Ya, setiap tikungan ada. Masya Allah. 450 tahun Nabi Adam dengan Siti Hawa dipisahkan, sehingga Nabi Adam bernadar kepada Allah untuk memotong sebagian tubuhnya kalau memang segera dipertemukan dengan Siti Hawa. Sehingga singkat cerita, dipertemukan oleh Allah Nabi Adam dengan Siti Hawa.
Jabal Rahmah, lalu beliau menjalankan amanah Allah, ialah nazar untuk memotong sebagian tubuhnya. Itu yang disebut dengan nazar, padahal aslinya disebut adalah khitan. Sehingga ini syariat turun, perintah langsung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan beberapa kalimat. Salah satunya khitan. Saat Nabi Ibrahim dihitan, usia beliau itu 80 tahun, yang dimana pada zaman Nabi Ibrahim dihitan tidak secanggih saat ini di zaman ini, sehingga Nabi Ibrahim diperintahkan Allah hitan di usia 80 tahun. Dihitannya bukan pakai gunting tapi pakai kampak besi. Makanya mulia kebayang Bapak Bupati, andai seandainya kalau Muwi dihitan pakai kampak, tidak ada yang tersisa. Ibu-ibu mikirnya langsung macam-macam. Bu, fokus. Udah mikir macam-macam. Masya Allah. Nabi Ibrahim pakai kampak dihitan. Karena itu Zuhri belum. Itu. Oh ya azan. Ya. Sebentar ya, Masya Allah. Ibu-ibu bisa dilanjut, Bu? Lanjut. Udah pada sarapan belum tadi? Lanjut, sarapan udah. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang paling terpenting dalam walimatul khitan ini bukan cuma sekedar memahami tentang sejarah khitan, tapi kita ambil hikmah dan fadilah, pengaruh di mana orang tua bukan cuma sekedar menghitankan putranya, tapi di sana ada sebuah kewajiban yang besar bagi putranya, yang Allah mengkhawatirkan kepada para orang tua saat kita meninggal dunia. Orang tua berharap kepada anak-anaknya, karena orang tua ini punya generasi penerus yang jelas. Walaupun orang tuanya merasakan sakit, maka anak tidak boleh merasakan sakit. Orang tuanya bahagia, anak harus lebih bahagia. Artinya ini semua harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dari orang tua sebelum kita meninggalkan keturunan kita. Sehingga Allah berpesan dalam surat An-Nisa ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa wallahu alam bil muradih. Dan hendaklah kalian takut ketika kalian meninggal dunia, ketika kalian meninggalkan keturunan kalian dalam keadaan kebodohan, dalam keadaan kekhawatiran, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan mengkhawatirkan, baik lemah maupun mengkhawatirkan kesejahteraannya, kesehatannya, ekonominya. Yang keempat adalah keimanannya. Hendaklah para orang tua takut kalau kita meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah sehatnya, lemah ekonominya, lemah keimanannya. Bapak Ibu, selama ini kita sibuk memikirkan anak, memikirkan ke depan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Satu, sibuk dengan kesehatannya. Kedua, sibuk dengan ekonominya. Bukan tidak boleh, itu lebih penting. Anak sehat fisiknya, insya Allah sehat dalam berpikirnya. Betul tidak? Betul tidak? Bahkan Nabi itu sehat luar biasa.
dengan proses-proses makanan yang memang terjaga. Yuk jaga makanan-makanan anak keturunan kita ini dengan dua hal, jaga secara zahir maupun secara batin. Jaga nafkah yang kita berikan kepada anak kita, apa yang mendarah daging dalam tubuh anak-anak kita, apa yang dimakan oleh anak-anak kita, dengan rezeki, dengan nafkah yang halalan thayyibah. Amin ya rabbal, supaya sehat tubuhnya, sehat berpikirnya. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Mohon maaf kalau tubuhnya nggak sehat, sering kena panas. Kalau kurang sehat fisiknya, berpikirnya juga kurang. Diajarin ngaji cuman ngeliatin doang sama itu ustad. Ayo dek, alif patah a, alif kasroh i, alif domah u, baca. Dia cuma mangap doang. Kenapa? Karena daya pikirnya kurang. Betul nggak? Dalam berpikirnya kurang. Ini artinya kesehatan penting. Agama syariat Islam mementingkan kesehatan anak-anak Islam. Yang kedua, ayo jangan sampai dalam keadaan lemah apa ekonominya. Ayo ibu bapak, jangan sampai anak kita ini jadi orang-orang yang meminta-minta, tapi orang-orang yang mampu mengembangkan ekonominya, bukan merorot ekonomi orang tuanya. Banyak sekarang ini, mohon maaf, orang tuanya meninggal dunia, tapi anak-anaknya, keturunannya malah menghabiskan harta-harta anak keturunan ataupun harta-harta orang tuanya. Naudzubillahimin. Ayo persiapkan. Bukan tidak boleh mewarisi harta dengan anak, tapi wariskan yang cukup. Tidak usah banyak, yang penting cukup. Bu, ibu, hidup ini kan yang penting cukup. Banyak kalau nggak cukup repot. Bener nggak? Banyak tapi kalau nggak cukup repot. Ada orang yang memang dia bukan orang kaya, orang yang sederhana, tapi kelihatan hidupnya cukup. Kaya belum tentu cukup, miskin juga belum tentu dia merasakan. Artinya kesedihan belum tentu dia merasakan, kegalauan karena dia kemiskinan. Boleh jadi kesederhanaan itu yang menjadikan hidupnya cukup. Yang penting cukup pak. Punya mobil 3 cukup, punya mobil 2 cukup, punya motor 3 cukup, punya HP 2 cukup, punya rumah setengah hektar cukup, ya pak, punya istri 4 cukup. Oh jangan ya bu, ya bu, doain suami supaya jadi suami yang setia. Amin, amin ya robbal, amin ya robbal. Hidup itu yang paling penting cukup. Alhamdulillahirabbil. Nih udah ajarin sama anak kita hidup yang cukup, insya Allah berkah dunia akhirat. Yang ketiga, jangan sampai kita dunia meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah. Lemah apanya? Lemah akidahnya. Naudzubillahimin. Najib ini anak yang beruntung luar biasa. Kenapa? Terlahir dari orang tua yang insya Allah kedua-duanya berpendidikan semua. Emaknya ini qori'ah ya kalau nggak salah tadi, hafiz Quran. Masya Allah. Ini Bapak Bupati sering menyampaikan di panggung-panggung pengajian. Kita ini anak ini bukan cuma butuh ibu yang cuma make upnya tebal. Anak itu nggak butuh itu. Anak itu nggak butuh ibu yang memang cuma sekedar skincare-nya mahal, yang blush on-nya. Oh, blush on apa? Hah? Blush on apa blush on? Ini yang bener mana sih, blush on apa blush on? Pokoknya itulah ya. Ibu bapak, anak gak butuh. Seorang ibu cuma cantik doang, dandanannya, make upnya cantik, itu gak dibutuhin sama anak. Yang dibutuhin sama anak adalah sentuhan terindah dari orang tuanya, terutama dari ibunya. Al-umum madrasatul ula, ibu madrasah paling utama itu sentuhan. Karena di dalam tarbiyah, dunia pendidikan, waktu Mui dulu masih kuliah, waktu masih kecil, ada tahapan-tahapan pendidikan anak.
Kebetulan Bapak Bupati, tadi Mu juga ketemu dengan tokoh-tokoh di sini. Memang kebetulan satu kampus. Kalau beliau di Multazam, kalau Mu di Gading sana, STIT Gading Pringsewu. Kami ngambil semuanya pendidikan tarbiyah. Kebetulan Mu ngambilnya di manajemen pendidikan Islam. Karena dulu nggak ada PAI, belum ada bahasa Arab. Itu diajarkan kami mendidik anak-anak yang baik. Bagaimana mendidik anak-anak yang baik. Jadi Mu diajarkan oleh dosen, anak-anak mendidik anak-anak. Jadi begitu, Bu, ya. Mohon maaf, anak perempuan dengan anak laki-laki ini sentuhannya beda-beda. Ya, mohon maaf kalau kita melihat anak yang tingkahnya macam-macam, ada triknya masing-masing. Kalau perempuan, peluk dia dengan hangat, sampaikan kata-kata dengan baik melalui kuping telinga kanan. Kanan ya, bukan kiri ya, kanan. Sampaikan dengan kata-kata yang baik. Itu sentuhan bagi anak perempuan. Ini utamanya adalah ibu. Makanya kita dibutuhin ibu yang berilmu, bukan cuma ibu yang pinter make up doang. Betul nggak? Bukan ibu-ibu yang pinter cuma tiktokan doang. Ya, nggak dibutuhin sama anak kayak gitu mah. Nih, kalau laki-laki bagaimana anak-anak laki-laki? Jangan keluarkan kata-kata kotor kalau melihat tingkah laku anak-anak yang begitu. Mohon maaf, kadang-kadang mulut ibu-ibu ini nggak bisa dijaga. Inilah nggak enaknya kalau ibu-ibu kalau mulutnya nggak dijaga. Makanya Bu, kalau mau tahu kenapa mulut taruh di bawah, otak taruh di atas. Supaya apa? Mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir. Bahaya itu. Kalau ngomong dulu baru mikir, bahaya. Kenapa mulut taruh di bawah, kepala, otak taruh di atas? Mikir dulu Bu, mikir. Baru ngomong. Kalau orang banyak ngomongnya, kata Nabi, biasanya banyak salahnya. Ya, salah betul lisan, wahid lisan. Kalau pengen selamat hidup kita, mereka harus mampu menjaga lisannya. Mohon maaf, kadang-kadang sakit hati saudara kita gara-gara mulut. Pertikaian besar gara-gara mulut. Ributnya dengan saudara gara-gara mulut. Makanya kalau jadi orang jangan balak babah. Ya, kalau kata orang Lampung, jangan balak babah. Jangan banyak ngomong, jangan gede omong doang, tapi jaga mulut supaya senantiasa dijaga oleh Allah. Sampaikan penyampaian yang baik. Mulut bisa menyampaikan dengan baik, maka akan mendatangkan manfaat. Mohon maaf, terutama dari kalangan ibu-ibu, supaya kata-kata baik ini disampaikan dengan anak. Ya, mohon maaf, kadang-kadang anak ini kalau lagi marah ibu-ibu ngomong nggak kekontrol, anaknya dibilang setan. Ada nggak ibu-ibu yang bilang begitu sama anaknya? Anaknya dibilang tolol, anaknya dibilang kurang ajar. Mohon maaf, sering dengar ibu-ibu kalau marah sama anak ngomongnya, dasar anak setan. Kalau anaknya setan, apa emaknya? Kuntil anak. Bener wo? Hati-hati ibu-ibu, ya, hati-hati, mulut jaga. Ayo, kalau anak laki-laki sampaikan dengan telinga kirinya, sentuh dia. Nah, tolong ngaji yang benar ya. Nah, tolong jangan badung ya. Nah, tolong jadi orang itu jangan kikir, jangan pelit. Tangan memberi, kalau bisa lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Sampaikan dengan anak, itulah akan lebih tersentuh. Ya Bu, ya Bu. Ibu-ibu pernah nggak ketemu anak? Kalau ketemu anak, anak ini sering ngejauh dari orang tuanya. Kalau orang tua ngomong nggak pernah dengerin, mungkin sentuhannya kurang pas. Ya Bu, ini diajarkan dalam dunia pendidikan. Supaya apa? Supaya anak-anak kita senantiasa bukan cuma sekedar sholat ibadah, tapi ada akhlak yang bagus. Al-adab fawqal ilmi, akhlak lebih utama daripada ilmu. Kalau punya anak yang berakhlak, insya Allah ini kebahagiaan dunia akhirat. Ngapain S1, S2, S3, S7, S2, tapi punya anak yang berakhlak. Lebih baik SMP tapi berakhlak. Amin ya robbal, amin ya robbal. Itu yang dibutuhkan orang tua. Yakin, gampang hafiz Quran, gampang pinter awamil, gampang pinter amsilati, gampang pinter yang namanya alfiyah, gampang pinter matematika, gampang pinter bahasa Jepang, bahasa Inggris. Nah, iya, yang paling penting adalah yang diharapin orang tua adalah ketika ketemu orang tua cium tangan, ketika ketemu orang tua dia menundukkan kepalanya, membukukan badannya, ada hormat, ada takdim, ada kemuliaan kepada orang tuanya. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, karena waktunya sudah siang,
ini waktunya makan siang. Ya mohon maaf karena tadi mau sarapan sedikit doang, makan di sini juga perut juga udah mulai kerucuk-kerucuk. Maka kita makan siang bareng-bareng nanti insya Allah kalau disediakan oleh Syekh Derajat. Sediakan deh. Oh ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau penyampaian ini masih banyak kurang pasnya, kata-kata Mui kurang tertata rapi. Mohon maaf, inilah kemampuan yang bisa Mui sampaikan. Mui minta doanya karena kebetulan besok Mui mau ada acara lagi ke daerah unit 2 Tulang Bawang. Minta doanya supaya sehat. Yang paling penting doain supaya cepat gede. Terima kasih. Allahumma fiqh wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang terakhir pada rangkaian acara pada kesempatan siang hari ini, yakni pembacaan doa. Untuk memimpin doa kita pada kesempatan siang hari ini, kami mohon dengan hormat kepada Abah Kiai Haji Agus Ma'alif SPDI, kepadanya dipersilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yu'ti majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa sallim salaman tama ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tudbu bihil hawaiju wa tunalu birhaibu wa husnul khatimi wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah wa barakatan fi arzaqina wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minar wal afandal hisab. Allahumma barik lana ya Allah wa barik man ja'ana ya Allah. Allahumma barik lana wa barik man ja'ana ya Allah. Allahumma barik lana wa barik man ja'ana ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah, khususnya ya Allah Ananda Nejat ya Allah. Jadikanlah anak yang soleh, anak yang pintar, yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah, berikanlah rizki yang halal yang barokah, berikanlah ilmu yang manfaat barokah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah ya Allah acara ini acara yang Kau berkahi, acara yang penuh dengan rahmat-Mu ya Allah ya Allah ya Rahman Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin bihikmatika wansur alayya rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya pembacaan doa, maka selesailah sudah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Dan mari kita tutup acara kita dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai pengatur acara pada kesempatan siang hari ini mohon maaf apabila terdapat kehilapan atau kekurangan dalam penyampaian kami. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama
singgi bah gunung pesagi pot nama edi dan lupa nama di doon kota asal sukan mudah sama tukun aja ya kegadau senang sama tukun aja ya kegadau senang.
Thank